Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-151. Apa faktor-faktor memberatkan yang menyebabkan beberapa dosa lebih keji dibandingkan dengan dosa-dosa lain? Jawabannya, dosa-dosa dibuat bertambah berat. Pertama, karena pribadi para pelaku yang melakukan pelanggaran kalau mereka berumur matang, telah berpengalaman dan menerima karunia khusus mengungguli orang lain karena profesi, bakat, kedudukan, atau pangkat mereka. Kalau mereka menjadi penuntun bagi orang lain dan mudah dijadikan teladan orang lain. Kedua, karena pribadi pihak yang dirugikan oleh pelanggaran itu, kalau dosa itu dilakukan langsung terhadap Allah, sifat-sifatnya dan ibadahnya, terhadap karyanya, terhadap atasan orang yang berkedudukan tinggi, dan sanak saudara serta handetolan, terhadap salah seorang dari antara orang-orang kudus, khususnya terhadap saudara-saudara yang lemah seorang dari antara orang-orang kudus, khususnya terhadap saudara-saudara dan terhadap jiwa mereka atau jiwa seorang lain, dan terhadap kesejahteraan semua atau sejumlah besar orang. Ketiga, karena sifat dan bobot pelanggarannya, kalau dilakukan bertentangan dengan arti harfiah hukum atau melanggar sejumlah besar hukum dan mengandung sejumlah besar perbuatan berdosa, kalau tidak hanya dirancangkan dalam hati tetapi meledak dalam perkataan dan perbuatan, menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan akibatnya tidak mungkin diperbaiki bila pelanggaran itu dilakukan terhadap sarana-sarana keselamatan, bukti-bukti kemurahan Allah, hukuman-hukuman Tuhan, terang kodrati, keyakinan hati nurani, nasihat di depan umum atau dalam pertemuan empat mata, tindakan disiplin gereja, hukuman negara, dan terhadap doa-doa, niat, janji, nazar, perjanjian dan kesepakatan kita dengan Allah atau dengan manusia. Kalau dilakukan disengaja, dengan sadar, dengan lancang, dengan tidak tahu malu, disertai bualan dengan maksud jahat, berkali-kali, dengan keras kepala, dengan senang hati, terus-menerus, atau dengan jatuh kembali kepada dosa setelah menunjukkan penyesalan. Keempat, karena keadaan berhubung dengan tempat dan waktu, yaitu kalau dosa itu dilakukan pada hari Tuhan, atau pada waktu ibadah lainnya, atau langsung sebelum atau sesudah sarana itu, atau sarana-sarana lain yang telah diberikan dengan maksud mencegah atau memperbaiki kelakuan buruk, kalau dilakukan di depan umum atau dihadiri oleh orang lain yang mungkin dirangsang atau dicemari olehnya. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Yeremia 2 ayat 8, Ayub 32 ayat 7 dan 9, 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dan 9, 2 Samuel 12 ayat 14, Yakobus 4 ayat 17, Yeremia 5 ayat 4 sampai 5, 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9, Roma 2 ayat 17 sampai 24, Galatia 2 ayat 11 sampai 14, Matius 21 ayat 38 sampai 39, 1 Samuel 2 ayat 25, Roma 2 ayat 4, Maleaki 1 ayat 8, Ibrani 2 ayat 2 dan 3, Ibrani 10 ayat 29, Efesus 4 ayat 30, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Yudas 1 ayat 8, Amsal 30 ayat 17, Zefanya 2 ayat 8, 1 Korintus 8 ayat 11 sampai 12, Yeskil 13 ayat 19, 1 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 19, Amsal 6 ayat 30 sampai 35, Esra 9 ayat 10 sampai 12, Kolose 3 ayat 5, Ulangan 22 ayat 22 ayat 28 sampai 29, Yesaya 1 ayat 3, Amos 4 ayat 8 sampai 11, Roma 1 ayat 26 sampai 27, Roma 1 ayat 32, Amsal 29 ayat 1, Titus 3 ayat 10, Amsal 20 ayat 22, Mazmur 78 ayat 34 sampai 37, Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 6, Imamat 26 ayat 25, Amsal 2 ayat 17, Mazmur 36 ayat 5, Yeremia 6 ayat 16, Bilangan 15 ayat 30, Yeremia 3 ayat 3, Mazmur 52 ayat 1 sampai 3, 3 Yohanes 10, Bilangan 14 ayat 22, Zakaria 7 ayat 11 sampai 12, Amsal 2 ayat 14,
Yeremia 34 ayat 8 sampai 11, dan 2 Petrus 2 ayat 20 dan 22, Yeskil 23 ayat 37 sampai 39, 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 21, Ezra 9 ayat 13 sampai 14, dan 2 Samuel 16 ayat 22. Dari pertanyaan dan jawaban pada Katekismus Besar Westminster nomor 151 ini, kita mendapatkan pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang keji adalah orang-orang yang memang dengan sengaja melakukan perbuatan dosanya dengan benar-benar berpengalaman, merugikan orang lain, bertentangan dengan hukum positif, hukum moral, hukum sosial, dan bahkan melakukannya di tempat ibadah dan di hari-hari ibadah. Orang itu sungguh-sungguh melakukan kejahatan padahal sudah dewasa dan dengan sengaja melakukannya di depan banyak orang yang sedang beribadah, terlebih khusus dilakukan kejahatan itu kepada orang-orang percaya, melanggar hukum positif sebuah negara, hukum moral, dan hukum sosial budaya. Pelajaran yang kedua adalah orang-orang jahat itu memang sudah memiliki rencana kejahatan. Bukan hanya seketika saja orang itu melakukan kejahatan, tetapi sudah direncanakan sedemikian rupa. Mereka bisa disebut orang-orang psikopat. Orang-orang yang nalurinya adalah bertindak jahat terhadap sesama. Bahkan berbagai cara dilakukan untuk bertindak jahat seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang Kristen bukan hanya menghindari orang-orang yang berbuat jahat itu, tetapi kita perlu mengantisipasi. Apabila terjadi kemungkinan ada orang jahat seperti itu, mau bertindak jahat terhadap kita, orang-orang yang percaya bahkan mau bertindak jahat ketika kita sedang beribadah, ada baiknya kita pertimbangkan untuk meninggalkan tempat itu atau melarikan diri. Seperti Yusuf yang melarikan diri dari tempat di mana istri Potifar menggodanya untuk melakukan kejahatan. Orang Kristen harus bertindak bijak, cepat, dan bersegera melakukan penghindaran dari orang-orang jahat itu. Yang terakhir, orang Kristen seharusnya berupaya senantiasa berdoa memohon agar kiranya Tuhan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kejahatan. Entah dilakukan oleh setan, dilakukan oleh orang-orang jahat yang sangat keji itu, sehingga kita terhindar dari suatu kondisi yang mengenaskan. Karena orang jahat itu tidak akan pernah memiliki belas kasihan atau rasa kemanusiaan lagi. Sungguh keji dan sungguh sangat mengerikan. Kiranya Tuhan menolong kita menyatakan damai dan melawan kejahatan dengan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam dan melalui kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.